Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai personal selling dan direct marketing. Namun sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Dimas Surya Setiawan, Muad Faisal Tarda, dan Ronald Alif Aprilian. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan materinya. Personal selling. Penjualan personal adalah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Selanjutnya, peran penjualan perorangan dalam bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama, komunikasi pemasaran dan penjualan perorangan yang terintegrasi. Dari perspektif komunikasi pemasaran yang terintegrasi, penjualan perorangan akan berkaitan dengan semua unsur komunikasi lainnya. Yang kedua, peran unik penjualan perorangan. Tujuan utama penjualan perorangan adalah mendidik para pelanggan, menyediakan produk yang berguna, dan bantuan pemasaran, serta memberikan layanan purna jual dan dukungan kepada para pembeli. Kemudian, fitur yang menarik dari penjualan perorangan. Ada 4 fitur yang menarik dari penjualan perorangan. Yang pertama, kebebasan kerja. Sebagai penjual lapangan, individu khususnya bertanggung jawab atas sebagian besar kegiatan sehari-harinya. Banyak posisi penjualan kurang mendapat pengawasan langsung. Mungkin saja, selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, wiraniaga tidak bertemu dengan supervisor mereka. Tentu saja, kebebasan ini harus disertai dengan tanggung jawab. Wiraniaga, walaupun tidak diawasi, diharapkan untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan mencapai tujuan penjualan. Yang kedua, keragaman dan tantangan. Mengelola waktu bagi diri sendiri merupakan tantangan yang banyak dinikmati oleh para wiraniaga profesional. Seperti orang yang menjalankan usahanya sendiri, wiraniaga dapat menginvestasikan sebagian besar waktu dan energi ke dalam pekerjaan semaunya dan hanya akan menghasilkan jumlah imbalan apabila ia mau bekerja. Yang ketiga, kesempatan untuk mengembangkan dan memajukan karir. Semakin banyak perusahaan yang mengharapkan agar manajer tingkat menengah dan tingkat atas mereka mempunyai pengalaman di bidang penjualan, karena perusahaan percaya bahwa hal itu akan membantu seseorang memahami bisnis dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Banyak eksekutif perusahaan tingkat atas meniti karir dari bidang penjualan. Pengalaman di bidang penjualan akan memberikan mereka pengetahuan tentang pelanggan, perdagangan, persaingan, dan perusahaan mereka sendiri. Dan yang keempat, kompensasi yang menarik dan imbalan non-keuangan. Penjualan perorangan berpotensi memberi keuntungan dan imbalan. Imbalan non keuangan mencakup perasaan bangga atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan kepuasan karena dapat memberikan solusi atas masalah yang dihadapi pelanggan atau memberikan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Selanjutnya, filosofi penjualan modern. Filosofi penjualan modern telah menggantikan pendekatan yang berorientasi penjual ini. Pemilik penjualan yang berorientasi mitra tetap ada pada sebagian besar perusahaan yang berhasil. Perusahaan-perusahaan ini menyadari bahwa kemakmuran perusahaan terletak pada keberhasilan pelanggan mereka. Dengan demikian, kebijakan modern yang berorientasi mitra meletakkan kepuasan pelanggan pada prioritas yang tertinggi. Kegiatan penjualan dan pekerjaan penjualan perorangan. Ada 3 kegiatan penjualan dan pekerjaan penjualan perorangan. Yang pertama, kegiatan menjual, terdiri dari fungsi penjualan, bekerja berdasarkan pesanan, pelayanan produk, mengelola informasi, melayani akun, menghadiri konferensi dan pertemuan, pelatihan dan perekrutan, hiburan, dan mengadakan perjalanan. Yang kedua, jenis-jenis pekerjaan penjualan, antara lain penjualan perdagangan, penjualan misionaris, technical selling, new business selling, penjualan eceran, dan telemarketing.
Dan yang ketiga, tim penjualan. Aspek-aspek kunci dari tim penjualan di sini, seperti dalam situasi penjualan barang-barang konsumen, mencakup para pakar yang diambil dari organisasi secara keseluruhan, para perekayasa, pengembang produk, representatif jasa pelanggan, pakar keuangan, dan sebagainya. Kinerja wiraniaga. Kinerja wiraniaga terdiri dari beberapa unsur, antara lain keterampilan, tingkat keahlian, tingkat motivasi, persepsi peran, karakteristik pribadi, dan adaptabilitas. Yang pertama, keterampilan. Kemampuan seseorang untuk melakukan tugas-tugas tertentu sangat tergantung pada keterampilannya, yang mencakup minat, kecerdasan, dan karakteristik kepribadian. Yang kedua, tingkat keahlian. Tingkat keahlian mengacu pada keahlian dipelajari untuk melaksanakan tugas penjualan. Yang ketiga, tingkat motivasi. Tingkat motivasi mengacu pada jumlah waktu dan energi yang akan digunakan seseorang untuk melakukan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang keempat, persepsi peran. Persepsi peran yang tepat merupakan determinan yang sangat penting dari kinerja penjualan, efektivitas, kepuasan, dan komitmen organisasi. Yang kelima, karakteristik pribadi. Determinan lain dari efektivitas wiraniaga adalah karakteristik pribadi individu. Usia, bentuk tubuh, penampilan, ras, dan gender atau jenis kelamin merupakan beberapa karakteristik pribadi yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja penjualan. Dan yang keenam, adaptabilitas. Penjualan adaptif atau adaptive selling adalah perubahan perilaku penjualan selama interaksi pelanggan atau interaksi di antara pelanggan berdasarkan informasi mengenai sifat situasi penjualan. Selanjutnya, penjualan yang cemerlang. Kecemerlangan dalam salah satu jenis usaha penjualan seperti menjual asuransi perorangan jelas menuntut keterampilan dan keahlian yang agak berbeda daripada mencapai kecemerlangan dalam menjual sistem informasi yang canggih kepada para pembeli perusahaan. Karakteristik khusus dari mereka yang berkinerja tinggi antara lain, kesan pertama, kedalaman pengetahuan, pengetahuan yang luas, adaptabilitas, sensitivitas, antusiasme, harga diri, fokus yang luas, selera humor, kreativitas, mengambil resiko, rasa jujur, dan etika. Manfaat direct marketing. Pemasaran langsung atau direct marketing adalah bagaimana menciptakan kontak langsung dengan pelanggan dan pelanggan potensial dan mengiklankan produk dan layanan. Manfaat direct marketing bagi penjual. Direct marketing mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi, yang mana setiap pemasar mampu memilih cara yang paling tepat, waktu yang paling tepat, serta sarana yang paling tepat dalam menjangkau target pelanggannya. Direct marketing juga akan memberikan kesempatan pada setiap pemasar untuk memilih pilihan yang berbeda dan melakukan uji tes pasar dalam mendapatkan cara yang paling efektif. Setiap ahli marketing mampu membuat strategi marketing yang telah didesain khusus untuk mereka sendiri yang sangat sulit untuk ditiru, sehingga para calon pelanggan juga akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Manfaat direct marketing bagi konsumen. Konsumen akan merasa nyaman dengan adanya teknik direct marketing ini karena mereka mampu mengenali dan menemukan kelebihan serta kekurangan produk yang ditawarkan. Selain itu, para pelanggan juga akan merasa lebih nyaman karena mereka bisa memilih produk yang mereka inginkan langsung di rumahnya, tanpa harus mencari-carinya di luar. Para pelanggan juga akan mendapatkan kebebasan dan kenyamanan dalam memilih banyak varian produk di dalam katalog produk. Para pelanggan juga memiliki kesempatan dalam mengetahui informasi seputar produk dari katalog, email, dan lain-lain, sehingga mereka akan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Faktor-faktor pertumbuhan direct marketing. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan direct marketing adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan teknologi komunikasi. Yang kedua, adanya pasar baru, yaitu pasar yang lebih spesifik.
Yang ketiga, pembeli sudah mulai merasa malas pergi ke pusat perbelanjaan. Dan yang keempat, adanya biaya tambahan seperti biaya transportasi, parkir kendaraan, dan biaya lainnya ketika berbelanja. Faktor sukses direct marketing. Ada beberapa faktor sukses direct marketing, antara lain product knowledge, prospecting, approach, establish to need, presentation, handling objection, closing order, dan getting referral. Selanjutnya, media direct marketing. Ada beberapa media yang sering digunakan dalam direct marketing, antara lain direct mail, telemarketing, email marketing, SMS blasting, social media marketing, direct selling, leaflet marketing, online marketing, dan TV home shopping. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat beberapa kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.